Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Nalintang Ijasri ya. Teman-teman bisa panggil saya Ina aja ya. Apa kabar nih semuanya? Sehat pastinya ya. Kita harus bisa pinter-pinter menjaga kesehatan karena mengingat saat ini kita sedang bertempur melawan yang namanya COVID. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perpajakan. Tapi sebelum kita mendalami lebih dalam lagi apa itu isi perpajakan, alangkah baiknya kita memahami dulu nih apa dasar-dasar dari perpajakan itu agar nanti kesananya kita akan lebih mudah. Pada umumnya definisi pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Jadi setiap sen uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai fasilitas-fasilitas pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah demi kesejahteraan masyarakatnya. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH, definisi pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi setelah kita memahami pengertian dari pajak, sekarang kita akan membahas tentang fungsi-fungsi pajaknya. Ada 4 fungsi pajak yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter, yang pengertiannya adalah pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini berkaitan dengan tugas utama pemerintah melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau pelayanan publik lainnya. Coba kalian pikirkan bagaimana pemerintah mendapatkan dananya. Tentu saja ya dari pajak tersebut. Di Indonesia sendiri, pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Jika dilihat dalam grafik APBN tahun 2017, penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6%. Kedua, ada fungsi pajak untuk mengatur, yang artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya minuman keras. Di Indonesia, minuman keras dikenakan pajak yang tinggi. Tujuannya untuk mengurangi orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas di mana ia memiliki pemeranan penting dalam menentukan kestabilan ekonomi di suatu negara. Misalnya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi atau deflasi. Caranya, pemerintah dapat membuat atau mengeluarkan kebijakan perpajakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, yang keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi ini bertujuan untuk membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah juga dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu, akan banyak terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat merata. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah. Jadi, tidak hanya menekankan gaya hidup konsumtif, pajak juga dapat berfungsi sebagai redistribusi pendapatan. Mungkin hanya sekian penjelasan singkat tentang dasar-dasar perpajakan dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you next time.